Aku dan Paros memang sudah seperti saudara. Kami sudah sangat dekat. Aku bahkan sudah teramat sering menginap di kos Paros. Awalnya, aku pikir dengan menjadi begitu dekat sama Paros akan bisa mengubah perasaanku padanya. Setidaknya menjadi sahabat dekatnya harusnya sudah bisa membuat aku merasa bahagia. Aku memang bahagia, tapi tidak pernah ada kata cukup dalam hidup ini. Rasanya belum cukup kalau hanya sekedar menjadi sahabatnya. Dan lagi pula, aku juga penasaran seperti apa perasaan Paros padaku sebenarnya. Mungkinkah dia juga merasakan hal yang sama? Mengingat sudah begitu dekatnya kami dan sudah begitu banyak pengorbananku untuknya. Karena itulah, akhirnya aku memberanikan diri untuk jujur pada Paros tentang perasaanku padanya. Aku ingin ngomong sesuatu sama kamu, Paros. Ucapku pada suatu malam, saat untuk kesekian kalinya aku menginap di kos Paros. Tumben, Bang Abe mau ngomong sesuatu pakai izin segala. Biasanya kan langsung nyerocos saja. Balas Paros dengan nada sedikit bercanda. Tapi kali ini aku mau ngomong serius. Ucap lagi. Jadi selama ini Bang Abe nggak pernah serius. Balas Paros lagi masih dengan nada canda. Bukan begitu maksudnya, Paros. Suaraku agak sedikit kesal. Iya Bang, iya. Saya cuma bercanda kok. Jangan marah gitu dong. Bang Abe ngomong aja. Balas Paros akhirnya. Tapi kamu janji dulu nggak bakal marah. Ucapku kemudian. Iya Bang, saya mana berani marah sama Bang Abe. Balas Paros. Ada jeda beberapa saat. Aku menarik napas dalam beberapa kali, mencoba mengumpulkan semua keberanianku, dan bersiap untuk segala risiko yang akan terjadi. Sebenarnya aku sayang sama kamu, Paros. Ucapku dengan sedikit terbata. Iya, aku tahu Bang. Kalau Bang Abe nggak sayang sama saya, Bang Abe nggak mungkin akan berkorban begitu banyak buat saya selama ini. Potong Paros dengan nada santai. Iya, tapi saya sayang sama kamu lebih dari itu, Paros. Saya sayang sama kamu lebih dari sahabat ataupun saudara seperti yang kamu anggap selama ini. Aku mencintai kamu, Paros. Aku jatuh cinta sama kamu, bahkan sudah sejak pertama kali kita bertemu beberapa tahun lalu. Suaraku terdengar bergetar. Hening sesaat. Paros terlihat terdiam. Entah ia kaget mendengar ucapanku tersebut, entah ia masih mencoba mencerna kalimatku barusan. Aku pun hanya bisa terdiam menunggu reaksinya. Maafkan saya, Paros. Saya tahu ini salah. Saya tahu ini seharusnya nggak terjadi. Seharusnya saya lebih bisa menahan diri. Saya yakin ini membuat kamu menjadi tidak nyaman. Tapi saya hanya ingin jujur sama kamu, Paros. Saya hanya ingin kamu tahu tentang perasaan saya sama kamu selama ini. Aku berucap lagi, setelah cukup lama kami hanya membisu. Kali ini, Paros menatapku. Cukup lama. Aku merasa jengah. Lalu, apa yang Bang Abe inginkan dari saya saat ini? Tanya Paros dengan nada berat. Saya hanya ingin tahu perasaan kamu terhadap saya, Paros. Balasku sedikit terbata. Saya nggak bisa menjawabnya sekarang, Bang. Saya masih bingung, ucap Paros.
Tapi apapun yang Bang Abe inginkan malam ini dari saya akan berusaha untuk memenuhinya, Bang. Lanjut Paros. Kamu yakin mau memenuhi keinginan saya malam ini? Tanyaku sekedar meyakinkan diriku sendiri. Iya, Bang. Malam ini saya milik Abang seutuhnya. Balas Paros terdengar pasrah. Sebenarnya aku masih ragu meminta Paros untuk memenuhi keinginan saya malam ini. Tapi aku juga gak mau melewatkan kesempatan ini. Bertahun-tahun aku memendam perasaanku pada Paros. Bertahun-tahun aku hanya bisa menghayalkannya setiap malam. Dan sekarang aku punya kesempatan untuk mewujudkan satu dari jutaan mimpiku tentang Paros. Aku tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Tidak akan. Meskipun aku gak tahu pasti apa alasan Paros sebenarnya dan bagaimana perasaannya padaku sebenarnya. Mungkinkah ia melakukan semua ini hanya untuk membalas kebaikanku selama ini padanya? Atau mungkinkah ia juga menginginkan hal tersebut? Aku tak berani menjawabnya. Aku takut menjawabnya. Aku tak ingin berharap lebih. Apapun alasan Paros melakukan semua ini, yang pasti aku merasa bahagia. Bahkan sangat bahagia. Malam ini terasa sangat indah bagiku. Segala hayalku tentang Paros selama ini, malam ini pun terwujud. Keindahan yang luar biasa bagiku. Aku sangat menikmatinya. Aku tumpahkan segala kerinduan dan perasaanku yang terpendam selama ini. Aku curahkan seluruh isi hatiku hanya untuk Paros seorang. Dia adalah laki-laki istimewa dalam hidupku. Laki-laki sempurna yang sudah menjadi idolaku selama bertahun-tahun. Aku terbuai dalam lautan penuh cinta. Paros akan berusaha memberikan yang terbaik untukku malam ini. Dia seperti seorang joki yang menunggangi kudanya dengan penuh semangat. Kami berlayar dan terus berlayar, hingga kapal itu pun berlabuh di tepian mahligai keindahan. Keindahan yang tiada tara. Keindahan yang baru pertama kali aku rasakan dalam hidupku. Keesokan paginya, aku pun terbangun dengan perasaan yang begitu bahagia. Paros masih tertidur pulas di sampingku. Tapi aku enggan membangunkannya. Aku hanya menatap wajah tampan itu sambil tersenyum bangga. Tanpa berniat berpamitan, aku pun keluar dari kos Paros karena aku harus segera pergi ke tempat kerjaku. Walau sebenarnya hatiku masih ingin di sini, di samping Paros. Tiba-tiba Paros terbangun. "Bang Abe mau kemana?" tanyanya. "Saya harus kerja, Paros," balasku sambil mulai melangkah keluar. Sepanjang perjalanan menuju tempat kerja, aku jadi sering senyum-senyum sendiri, membayangkan kejadian indah tadi malam bersama Paros. Bahkan di tempat kerja pun, aku selalu mengingat hal tersebut. Siang, ketika jam istirahat, aku coba menghubungi Paros, tapi gak diangkat. Mungkin Paros sedang berada di kampus, pikirku. Sore sepulang kerja, aku coba menghubunginya lagi. Kali ini nomornya sudah tidak aktif. Karena penasaran, aku pun langsung menuju tempat kos Paros. Ternyata dia tidak ada di kosnya. Untungnya, aku punya kunci cadangan yang memang sengaja Paros berikan padaku untuk sewaktu-waktu aku ke kosnya dan dia tidak ada. Aku langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut. Dan alangkah kagetnya aku ketika aku menemukan sepucuk surat tulisan tangan Paros di atas meja belajarnya. Aku membuka dan membaca surat itu dengan pelan. Dan air mataku pun tumpah, tak terbendung lagi. Aku terluka, sangat dalam. Begini kira-kira isi surat yang ditinggalkan Paros untukku. Teruntuk Bang Abe yang baik.
Sebelumnya saya minta maaf. Mungkin saat Bang Abe membaca tulisan ini, saya sudah berada jauh dari sini, sangat jauh. Saya juga minta maaf karena harus pergi tanpa pamit. Seharian saya berpikir, Bang. Saya terus berpikir tentang pernyataan cinta Abang pada saya. Terus terang, saya merasa kecewa dengan semua itu. Saya tidak pernah menyangka kalau hubungan kita akan berakhir seperti ini. Saya sayang sama Bang Abe, tapi hanya sebatas sebagai saudara. Itu semua karena Bang Abe sudah sangat baik pada saya. Karena itu juga, tadi malam, saya bersedia memenuhi keinginan Bang Abe, hanya sebagai bentuk balas budi atas kebaikan Abang selama ini. Saya tahu, hal itu tidak akan bisa membalas semua kebaikan Abang selama ini sama saya. Bahkan jutaan ucapan terima kasih pun tidak akan mampu untuk membalasnya. Abang terlalu baik pada saya. Saya hanya bisa berdoa, semoga Abang selalu bahagia, meski bukan dengan saya. Maafkan saya, Bang. Saya harap Abang bisa menerima dengan bijak keputusan saya untuk pergi. Saya tidak ingin terjebak dalam dunia yang tidak saya inginkan. Saya tidak marah sama Bang Abe. Semua ini tidak sepenuhnya salah Bang Abe. Ini juga salah saya. Seharusnya dari awal saya tidak memberi kesempatan untuk Bang Abe masuk dalam hidup saya. Meski saya tidak tahu tujuan Abang sebenarnya mendekati saya waktu itu. Tapi kini semua sudah terjadi, Bang. Kita nggak mungkin bisa memutar waktu. Tapi setidaknya Abang masih punya waktu untuk bertaubat, untuk kembali ke kodrat Abang sebagai laki-laki. Jangan pernah menunggu saya, Bang. Apalagi sampai Abang berniat untuk mencari saya. Karena saya tidak akan pernah kembali dan tidak ingin ditemukan. Lebih baik Bang Abe belajar untuk melupakan saya, melupakan perasaan Abang terhadap saya, dan melupakan semua harapan-harapan Abang tentang saya. Saya yakin Abang sudah cukup dewasa untuk menerima semua ini. Saya ini laki-laki normal, Bang, dan akan tetap seperti itu selamanya. Saya tidak akan pernah bisa mencintai Bang Abe seperti Bang Abe mencintai saya. Dan jika Bang Abe benar-benar mencintai saya, izinkan saya pergi, Bang. Ikhlaskan saya hidup dengan pilihan hidup saya sebagai laki-laki normal. Sekali lagi, maafkan saya, Bang. Maafkan saya. Terima kasih untuk segala kebaikan Abang selama ini. Saya doakan semoga Abang menemukan jalan yang terbaik untuk bisa menjalani kehidupan ini sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Dari adikmu, Paros. Aku remas surat itu. Air mataku terus mengalir tak henti, meratapi kepergian Paros dari hidupku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidupku ke depannya. Bagaimana hari-hariku tanpa Paros lagi. Aku sudah terlanjur terbiasa hidup bersamanya. Aku sudah terlanjur terbiasa melewati hari-hari bersamanya. Rasanya aku tidak akan sanggup melanjutkan perjalanan hidupku lagi tanpa Paros. Tapi Paros benar. Aku harus bijak dan berpikir dewasa menerima semua ini. Menerima keputusan Paros untuk pergi. Aku harus menghargai pilihan hidupnya. Mungkin inilah yang terbaik. Karena jika Paros tetap di sini, aku pasti tidak akan bisa menahan keinginanku untuk memilikinya. Seperti kejadian tadi malam. Dan itu akan membuat hidup Paros hancur. Masa depannya akan berantakan. Hanya saja aku merasa kecewa, karena jika Paros pergi, aku takut dia tidak kuliah lagi. Dan jika dia tidak kuliah lagi, dia akan kehilangan kesempatan untuk meraih masa depannya.
Mungkin akan butuh waktu sangat lama bagiku untuk bisa melupakan Paros. Bahkan mungkin butuh waktu seumur hidupku. Aku akan berusaha untuk memenuhi keinginannya, agar aku hidup sebagaimana takdirku sebagai seorang laki-laki. Semoga saja aku mampu. Paros, dimanapun kamu berada saat ini, aku harap kamu baik-baik saja. Aku harap kamu bisa meraih semua impianmu, meski kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku pasti akan selalu merindukanmu, tapi aku juga pasti akan melupakan semua harapanku tentangmu. Semoga kamu bahagia, meski bukan denganku. Dan semoga aku bisa memenuhi keinginanmu. Ya, semoga saja.